kita itu mengupload LK2, lembar kerja refleksi, teman-teman. Nah, di sini rinciannya itu adalah seperti ini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada video sebelumnya itu ada banyak teman yang bertanya, yaitu terkait dengan bagaimana caranya kita untuk melihat nilai kita, nilai rekapitulasi kita ketika kita mengikuti PPG daring atau PPG dalam jabatan melalui kelas LMS PPG dalam jabatan, teman-teman. Jadi video ini kita gunakan untuk berbagi tutorial tentang bagaimanakah caranya kita untuk melihat nilai PPG kita, sehingga nanti setelah kita bisa melihat nilai PPG kita, itu kita bisa melakukan tindak lanjut untuk nilai tersebut ya, supaya nanti teman-teman bisa lulus PPG dalam jabatan tahun 2021. Baiklah teman-teman semuanya, untuk kita melihat nilai PPG kita, itu adalah kita melihat melalui Learning Management System atau LMS PPG dalam jabatan tahun 2021. Langkah pertama ini adalah kita bisa mengetikkan di sini, yaitu ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita bisa login LMS melalui tautan yang paling atas. Kita juga bisa membuka melalui gtk.belajar.kemdikbud.go.id, kemudian pilih SIM PPG ya. Oke, kita peragakan di sini melalui ppg.kemdikbud.go.id. Kita klik yang paling atas ini. Berikutnya kita akan dibawa menuju ke halaman PPG Pendidikan Profesi Guru. Kemudian kita klik di sini, kita klik login ya. Kalau misalkan teman-teman itu menemukan tampilan seperti ini, kalian scroll ke bawah, kemudian pilih di sini PPG Prajabatan dan Dalam Jabatan. Kita klik masuk. Maka berikutnya kita akan dibawa menuju ke sebuah halaman login. Di sini kita masukkan surel dan password. Surel dan password ini sama dengan surel dan password yang kita gunakan untuk login ke SIM PKB. Kalau dipastikan semua udah benar, ini kita bisa klik masuk. Oke, berikutnya sambil menunggu teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika saya ada update video terbaru terkait dengan konten PPG, kalian nggak akan ketinggalan informasi. Di sini, setelah sampai sini teman-teman, kalian bisa klik di sini ada titik 3 atau garis 3 yang paling kiri ini. Kalau misalkan nggak klik di situ, kalian juga bisa di sini melalui di scroll ke bawah. Kemudian di sini ada kelas LMS. LMS itu apa sih? LMS itu adalah Learning Management System, yaitu sistem pembelajaran daring gitu kan. Kemudian kita bisa klik di sini kartu ini. Maka berikutnya kita akan dibawa menuju e-learning PPG Daljab simpkb.id. Berikutnya kalian akan menemukan yang seperti ini. Kemudian di sini untuk universitasnya itu adalah sesuai dengan plotting dari SIM PKB dulu teman-teman, itu ditempatkan untuk LPTK-nya itu adalah mana. Nanti akan muncul di sini. Berikutnya setelah sampai sini, kalian klik yang bawah di sini ya, yaitu diklatku. Kalian klik diklatku. Selanjutnya kalian akan menemukan di sini adalah kelas kalian. Nah, di sini karena kita ini adalah kelas 8 guru kelas SD dengan kode 027, maka di sini kita tinggal klik di sini tautan modul yang berwarna hijau. Kita klik di sini. Oke, teman-teman, di sini kita sudah berhasil masuk ke LMS PPG Daljab 2021. Di sini nanti kita akan menyelesaikan rangkaian kegiatan PPG dalam jabatan yang mulai dari di sini ada pendalaman materi, kemudian perancangan pembelajaran, uji komprehensif, praktik pembelajaran. Di sini kalian bisa klik satu persatu untuk melihatnya. Misalkan untuk pendalaman materi. Pendalaman materi di sini ada sub pendalaman ya, yaitu mulai dari analisis materi ajar bidang studi, penyusunan materi ajar, kemudian analisis materi pedagogik, review materi ajar dan lain sebagainya. Di
Di sini nanti pastikan semua sudah tercentang. Kemudian setelah itu nanti kalian kalau sudah selesai dari tahap pendalaman materi, nanti adalah perancangan pembelajaran. Nanti juga akan ada banyak sub seperti ini. Kemudian uji komprehensif, praktek pembelajaran dan lain sebagainya. Ini kita coba klik satu persatu. Misalkan satu aja ya. Di sini 2A, analisis materi ajar bidang studi. Di sini terdiri dari berbagai macam modul. Modul 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kita coba klik modul 3. Di sini kalian pastikan semua tercentang supaya nanti bisa dinilai. Nah, kemudian nanti kalau misalkan dari semua modul pembelajaran ini sudah centang semua, maka teman-teman tinggal melihat rekapitulasi nilainya ya. Nah, kalian bisa melihat kira-kira mana yang sudah dinilai dan mana yang belum dinilai. Nah, itu teman-teman. Berikutnya, kalau misalkan kalian sudah yakin terhadap semua pembelajaran kalian yang sudah dikerjakan di LMS PPG Daljo 2021, maka untuk melihat nilai itu kalian rekapitulasinya bisa cek di sini. Nah, ini ada grades. Grade itu adalah penilaian ya, atau tingkat. Untuk melihat nilai, kalian klik di sini grade. Nah, kita klik. Nah, di sini mohon maaf jika nilai saya agak jelek ya. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa scroll ke bawah. Ini adalah pada user report. Kalau di sini overview report. Kemarin ada teman yang bertanya, mengapa saya nilainya nggak keluar gitu ya? Kenapa di sini nggak keluar gitu kan? Nah, nggak keluar dikarenakan kalian itu pilihnya klik yang overview report. Overview itu artinya apa teman-teman? Overview itu adalah garis besar. Garis besar ini nanti akan menunjukkan hanya kelas kalian ya. Kalau melihat dari nilai, rincian nilai dari per kegiatan, dari per tugas dan tagihan mahasiswa PPG dalam jabatan, kalian klik yang bagian kanan, user report. Kita klik user report. Nah, ini kalian scroll ke bawah untuk melihat nilai-nilai kalian teman-teman. Dan di sini kalian sudah bisa melihat kira-kira mana yang sudah dinilai dan mana yang belum. Kalau misalkan saat ini kita sudah sampai pada tanggal 25 bulan 4 2021, ini adalah kita masih dalam pendalaman materi. Nah, ini kita masih sampai di sini. Jadi untuk perancangan pembelajaran ini belum, dan uji komprehensif juga belum, serta praktek pembelajaran juga belum. Berarti sangat wajar sekali kalau misalkan di sini baru ada pada pendalaman materi. Penilaian materi dan juga penilaian mandiri. Penilaian mandiri itu adalah kita itu mengerjakan tes sumatif ya. Untuk tes sumatif itu ada pada modul semuanya. Namun kalian harus disimak baik-baik karena yang ditanyakan di LMS PPG dalam jabatan ketika tes sumatif itu agak sedikit berbeda dengan modul. Meskipun soalnya plek sama, tapi itu nanti jawabannya diacak teman-teman. Antara butir A, B, C, dan D itu diacak. Soalnya juga diacak ya. Kalau misalkan di modul itu nomor 1, di sini mungkin nanti nomor 10, nomor 15 atau 30 dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, misalkan pada tahap pendalaman materi, untuk unggah hasil analisis materi, di sini sudah dinilai ya. Kalau di sini sudah ada grade-nya, grade-nya ini udah ada nilainya, ini berarti sudah dinilai. Nah, ini sudah dinilai. Amat baik misalkan loh ya. Kemudian refleksi atau jurnal modul 1, ini adalah sudah ada nilainya. Pastikan teman-teman kalau bisa ini nilainya paling tidak minimal itu adalah baik gitu ya. Nah, minimal baik. Kemudian di sini untuk refleksi modul 2 ini masih kosong, artinya ini belum dinilai. Dari Bapak atau Ibu dosen yang mengampu di kelas kita ini belum menilai, makanya di sini belum ada nilainya. Misalkan di sini refleksi modul 3 ini sudah dinilai kan. Modul 4, modul 5 dan modul 6 ini belum dinilai. Nah, ini coba kita bisa klik di sini. Coba isinya apa sih gitu kan. Ini adalah untuk modul 3. Ini adalah isinya kemarin kita itu mengupload LK2, lembar kerja refleksi teman-teman. Nah, di sini rinciannya itu adalah seperti ini. LK diisi dengan lengkap benar sesuai dengan instruksi, tapi tidak tepat waktu. Ini adalah dikarenakan agak telat juga ya, karena kemarin kendala sinyal teman-teman. Oke, seperti itu. Ini kalau misalkan yang sudah dinilai, ini kalian bisa klik satu persatu. Kemudian yang belum dinilai, ini kalian bisa cek lagi.
Nah, jadi kalau misalkan nilainya kurang, mungkin ada remedi. Kemarin saya untuk LK1 di sini modul 1 ada kurang nilai, terus saya minta remedi. Nah, di sini kalian bisa lihat-lihat nilai kalian dan ajukan tidak lanjut ya.